semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Abelia Yustika Sastamardani dengan NPM 24109312500034. Oke teman-teman, kali ini agak berbeda ya teman-teman. Kita bakal bahas sebuah buku teman-teman. Kalau di video-video sebelumnya aku banyak membahas soal aplikasi-aplikasi seperti Forex dan Signal. Kalau di video kali ini aku akan mereview sebuah buku teman-teman. FYI, aku itu emang basically suka baca buku, cuman track recordnya buku-buku yang udah pernah aku baca itu kebanyakan buku-buku fiksi atau buku-buku yang genrenya romance dan jarang buku-buku yang kayak pengetahuan gitu. Oke, nah sekarang aku mau challenge ke diri aku sendiri buat baca sebuah buku dan nge-review buku tersebut karena topik atau judul dari buku ini tuh lagi happening banget teman-teman akhir-akhir ini. Jadi aku bakal bahas buku yang menurut aku nih mind blowing banget dan super relevan buat mata kuliah yang aku ampu ya saat ini, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Judul bukunya Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global, karya Pak Ade Andri Hendriadi. Oke teman-teman, kenapa buku ini penting? Pertanyaan menarik. Kenapa buku ini penting? Karena kita bakal bahas tentang masa depan uang teman-teman. Uang kertas masih aman atau bakal diganti sama Bitcoin ya teman-teman? Atau emas yang bakal comeback? Kita cari tahu bareng-bareng, so stay tune dan simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita bedah isinya, lebih baik kita kenalan dulu ya teman-teman sama bukunya. Jadi buku ini punya 15 bab dan total 128 halaman. Fokusnya itu bahas konsep hard money alias mata uang keras yang nilainya stabil dan tahan inflasi. Contohnya, emas dan juga Bitcoin. Jadi isinya mulai dari sejarah uang, kenapa hard money penting, sampai prediksi masa depan mengenai ekonomi digital. Oke teman-teman, jadi ada 5 poin yang di-highlight ya di buku ini. Yang pertama itu ada apa itu hard money, yang kedua emas sebagai hard money, yang ketiga Bitcoin di era digital, yang keempat perbandingan emas versus Bitcoin, dan yang kelima masa depan sistem keuangan teman-teman. By the way, penulis buku ini punya gelar yang panjang banget ya teman-teman. Ada CAH, CCIO, CBTC, wah banyak banget. Baca namanya aja bikin pusing ya teman-teman. Aku jadi mikir ini penulis buku atau kode cheat GTA ya teman-teman. Panjang banget gelarnya, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya ya teman-teman. Alias masuk ke isi bukunya. Yang pertama, ini ada konsep dari hard money dan kenapa hard money ini penting. Jadi hard money itu sederhananya uang yang punya nilai intrinsik dan gak gampang diinflate alias diturunkan harganya. Berbeda dengan uang fiat, uang kertas yang kita pakai sekarang ya teman-teman, yang nilainya cuma karena kita percaya sama pemerintah, bener gak teman-teman? Nah masalahnya, fiat ini gampang banget dicetak, makanya muncul inflasi. Inflasi itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, inflasi ini adalah naiknya harga barang dan turunnya daya beli uang kita, teman-teman. Contoh gampangnya deh, dulu mie instan harganya itu satunya 1.500 ya teman-teman, bener gak? Sekarang, kalau nggak salah sampai 3.500. Nah, itu tuh namanya inflasi guys, bukan cuma mie instan. Bukan mie instannya yang jadi mewah ya, sebenarnya mie instannya mah sama-sama aja, cuman harganya aja yang naik teman-teman. Nah itu namanya inflasi. Kalau dianalogiin kayak apa ya, fiat money itu kayak mantan yang toksik, gampang berubah dan suka bikin kita sakit dompet teman-teman. Tapi kalau hard money itu kayak pasangan setia, susah dicari, tapi kalau udah dapet ya teman-teman, kita nggak boleh sampai ngelepasin dia. Nah, analogi gampangnya kayak gitu teman-teman. Nah, pembahasan kedua mengenai hard money tradisional. Nah, emas ini sebenarnya udah dipakai dari ribuan tahun yang lalu ya teman-teman sebagai penyimpan nilai. Stabil banget teman-teman, nggak karatan dan diakui sama semua orang ya kan. Tapi kekurangannya itu susah dipindahin, ribet disimpan, dan nggak praktis gitu buat belanja harian. Bayangin aja kalau kita beli kopi misal di Fore ya teman-teman pakai emas batangan, teman-teman bayangin. Kasirnya bilang gini, "Mbak, ini potongannya kebanyakan, ada uang kembaliannya nggak?" Nah, kayak gitu apa nggak repot teman-teman, kita harus
apalagi tasnya itu kan, tasnya harus bawa yang gede buat muat bongkahan-bongkahan emas, apalagi berat. Masa ya kita belanja ke Indomaret harus bawa-bawa koper yang isinya emas batangan, itu kan kurang banget ya teman-teman. Oke, pembahasan ketiga itu Bitcoin, hard money di era digital. Bitcoin ini lahir dari tahun 2008 gara-gara krisis finansial global, teman-teman. Filosofinya apa? Kebebasan finansial, desentralisasi, dan anti-manipulasi. Bedanya sama fiat itu, Bitcoin punya pasokan terbatas, teman-teman. Cuma 21 juta koin selamanya. Jadi nggak bisa dicetak seenaknya kayak uang fiat yang udah aku jelasin tadi. Oke, mungkin setelah ini bakal ada istilah-istilah asing yang muncul ya, yaitu blockchain sama volatilitas. Mungkin aku jelasin sekarang aja biar teman-teman nanti langsung paham. Untuk blockchain sendiri itu merupakan teknologi catatan digital yang transparan dan aman ya teman-teman. Analogi gampangnya itu kayak grup WhatsApp keluarga teman-teman. Semua orang tahu kalau ada pesan masuk dan nggak bisa dihapus. Kalau volatilitas itu tingkat naik turunnya harga secara ekstrim teman-teman. Contohnya, Bitcoin bisa naik 20% sehari. Besoknya turun 15%. Kalau emas tuh stabil banget teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu perbandingan Bitcoin versus emas, atau ini kayak isi inti dari si buku ini ya, ngebandingin antara si Bitcoin sama si emas. Jadi, buku ini bahas dari sisi likuiditas, keamanan, dan volatilitas. Nah, ada istilah baru kan teman-teman, likuiditas. Likuiditas itu apa sih teman-teman? Jadi likuiditas itu adalah seberapa gampang aset itu jadi uang tunai. Cash itu super liquid teman-teman, jadi langsung bisa dipakai kan. Tapi kalau rumah itu nggak liquid, harus dijual dulu, baru kita dapat uangnya. Baru bisa dipakai gitu ya teman-teman. Kalau Bitcoin itu dia lumayan liquid, karena bisa jual cepat di exchange ya teman-teman. Bedanya, emas ini lebih stabil tapi ribet dipindahin teman-teman. Sedangkan Bitcoin lebih fleksibel tapi bikin jantung berdebar-debar karena fluktuasinya yang gila-gilaan banget teman-teman. Nah, aku kasih analogi lagi deh, biar teman-teman tambah kebayang dan tambah gampang ngerti ya. Jadi kalau Bitcoin itu kayak, misal nih kita ngajak kenalan Bitcoin. Dia bakal jawab, kamu siap nggak sama fluktuasi aku? Kalau nggak siap, balik aja sana ke emas, gitu. Jadi kita harus menerima kekurangannya dia. Kalau nggak bisa nerima dari awal, lebih baik jangan pilih dia, seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke poin terakhir atau poin nomor 5, yaitu dampak ke sistem keuangan global. Nah, kalau dunia pindah ke hard money, teman-teman, bank sentral ini jadi nggak bisa seenaknya nyetak uang, teman-teman. Disiplin fiskal jadi ketat dan transaksinya lebih transparan. Bahkan, negara El Salvador ini udah legalin Bitcoin loh, teman-teman. Siapa tahu ya, teman-teman, Indonesia bisa nyusul. Jadi, kita bisa beli nasi padang pakai Lightning Network. Nah, ada istilah baru lagi kan teman-teman, yaitu Lightning Network. Apa sih Lightning Network itu? Jadi, Lightning Network itu adalah teknologi buat bikin transaksi Bitcoin cepat dan murah, teman-teman. Analogi gampangnya tuh kayak bayar Bitcoin langsung di blockchain, itu kayak antri di tol mudik, teman-teman. Jadi, Lightning Network-nya itu kayak punya e-tol VIP yang lancar tanpa harus antri, teman-teman. Bayangin teman-teman, bayar sate pakai Bitcoin, apa nggak epic teman-teman? Terus sebelum transaksinya selesai, harganya turun lagi. Satenya jadi lebih mahal daripada si daging sapi, si satenya langsung. Bayangin teman-teman. Oke, kita udah bahas isinya ya teman-teman. Sekarang kita review apa yang keren dari buku ini dan apa yang kurang. Karena semua hal yang kelihatan bagus itu harus kita cek keseluruhannya ya teman-teman. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kelebihannya sendiri ada 3 poin ya dari aku. Yang pertama, penjelasannya gampang dicerna ya teman-teman. Banyak contoh nyatanya kayak yang aku sebutin tadi, negara El Salvador yang udah nerapin Bitcoin. Kemudian yang kedua itu dia nggak bias teman-teman. Buku ini bahas plus minus Bitcoin dan juga emas. Jadi bukan cuman plusnya aja, tapi ada minusnya juga, ada 2 sisi. Kemudian yang ketiga, nggak cuma teknologi teman-teman, tapi juga sosial dan budaya dari uang digital dibahas juga dalam buku ini. Oke, untuk kekurangannya ada 2 poin ya dari aku.
kalau dibahasnya tuh sama rata, kayak gitu. Oke teman-teman, ini bagian terakhir ya, sebelum teman-teman semua FOMO dan beli Bitcoin setelah nonton. Oke teman-teman, ini bagian terakhir sebelum teman-teman semua nih pada FOMO dan beli Bitcoin setelah nonton review yang sangat menarik dari aku ya. Oke, jadi buat poin kesimpulannya, buku ini recommended banget teman-teman buat kalian yang mau ngerti tentang masa depan uang, teknologi blockchain, dan dampaknya ke sistem keuangan. Intinya, emas dan Bitcoin ini punya perannya masing-masing ya teman-teman. Mungkin ke depan, di masa depan kita bakal lihat hybrid system ya teman-teman. Emas buat stabilitas dan juga Bitcoin buat fleksibilitas. Nah, satu hal yang perlu diingat ya teman-teman, sebelum beli Bitcoin, pastiin uang makan teman-teman aman dulu. Kalau enggak, teman-teman bakal makan Indomie sambil bilang, ini bukan rugi, ini investasi jangka panjang. Red. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan mengenai review buku Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas versi aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf Oke teman-teman, segitu dulu aja pembahasan dari aku mengenai review buku Hard Money Revolution Emas versus Bitcoin. Semoga bermanfaat dan bisa bikin teman-teman jadi lebih paham ya mengenai dunia keuangan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa share ilmu ini ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!